Jamaah taklim kaum bapak rahimani rahimakumullah, begitu juga kaum ibu yang hadir pada pagi hari ini, pada subuh hari ini dalam rangka mengawal putra putrinya untuk memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. Perlu dikawal, perlu dibiasakan. Insyaallah dengan perjuangan kita, jangan lihat sekarang, lihat 20 tahun lagi anak-anak kita ini dia menggantiin kita. 20 tahun lagi, jangan lihat setahun harus ada ganti, enggak, 20 tahun dia akan memakmurkan musola ini, dia akan membangun musola ini lebih besar. Ini generasinya ini. Alhamdulillah, gak mudah saya dengan adanya anak-anak seperti ini. Dulu saya juga sama seperti ini, mengajak anak-anak ini, anak-anak waktu saya masih SMP, masih sanawiyah, aliyah. Saya bilang sama ustadz, nanti ini sudah seperti ini, dibiasakan baca Quran. Setiap subuh baca Quran 1 ayat. Wah, subhanallah. Hafal apa, Dek? Hafal surah apa? Siapa yang hafal surah Al-Ikhlas? Ya, baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu nggak ceritanya? Mau nggak diceritain? Orang di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah berdakwah. Siapa itu Rasulullah? Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berdakwah, ada satu umatnya, sahabatnya, kalau jadi imam yang dibaca Al-Ikhlas melulu. Al-Ikhlas terus dibacanya. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Jadi anak-anak jamaahnya bosan. Ini imam kayak nggak hafal yang lain ya. Al-Ikhlas melulu. Terus biarin. Tanya lagi imam, Pak Imam kenapa baca Al-Ikhlas? Ya kenapa, saya senang, saya cinta. Oh ya udah, besok baca Al-Ikhlas lagi. Sampai bilang sama Rasulullah, laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah, imam masjid, imam musola saya itu ya Rasulullah, bacaannya subhanallah, makhrajnya sangat bagus, namun menyedihkan hanya Al-Ikhlas dia tahu ya Rasulullah. Itu rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, malam sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat itu saja ya Rasulullah. Oh ya? Jadi tanya dia lagi, tanya dia kenapa hanya baca surah itu terus gitu. Pulang ketemu sama imam itu, saya hanya cinta dengan suratul Ikhlas, maka saya baca suratul Ikhlas itu. Iya, lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, imam saya itu dia cinta sama suratul Ikhlas, maka dia baca rakaat pertama suratul Ikhlas, rakaat kedua suratul Ikhlas. Rasulullah mengatakan, menjawab, itu adalah
orang yang cinta dengan asma Allah, itulah penghuni surga. Takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau kalian tadi baca suratul Ikhlas, berarti kalian ingin masuk surga. Iya, itu sering-sering baca suratul Ikhlas ya. Itu ya. Jangan wah suratul Ikhlas melulu, enggak apa-apa. Tapi suratul Ikhlas kita hafal, kita tahu artinya ya. Nanti di masjid sini, di musholla sini insyaallah ya. Ayo Bapak sebentar untuk mengisi tambahan yang kemarin ya. Melanjutkan yang kemarin adalah haqqullah. Mau Ramadan kita mewujudkan hak Allah. Allah punya hak terhadap hambanya. Apa? Karena nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita. Apa nikmat yang diberi oleh Allah? Sangat banyak. Sangat banyak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kamu tak mampu. Begitu banyaknya nikmat Allah. Ini subhanallah, ini nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau ini bisa baca Quran, oh subhanallah. Tadi kita dengarkan mereka baca Quran, suratul Ikhlas dengan semaraknya, dengan fasihnya, ya. Ini merupakan nikmat dari Allah. Itu yang pertama, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang kedua adalah yuwahhidunallah, mengesahkan Allah. Apa itu mengesahkan Allah? Meyakinkan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Tidak ada yang disembah, ditaati, dipatuhi selain Allah. Kalimahnya la ilaha illallah. Ada dua di sana kalimah ini, la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tolak semua bentuk penyembahan. Tempat meminta tidak ada. Tolak semuanya. Nggak ada dukun. Dukun tolak ya. Lagi kecil-kecil supaya tahu dia dukun apa. Tolak bentuk meminta sama dukun, tolak. Illallah, kecuali minta sama Allah. Kalau minta ilmu sama siapa? Sama Allah. Allahumma zidni ilma warzuqni. Ayo baca. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Ayo lagi yang banyak, yang keras. Allahumma zidni ilma. Ayo. Warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu pada kami ya Allah, dan tambahkan pemahaman kepada kami ya Allah. Ini harus setiap mau taklim kita baca ini ya. Yang punya ilmu Allah. Kita datang untuk menuntut ilmu Allah. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu ilman dakhalal jannah. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita. Siapa orang yang gampang, mudah datang ke rumah Allah dalam rangka ta'lim, maka Allah mudahkan dia untuk ke surga. Pengen masuk surga? Pengen? Datang ke musholla Ibnu Sabil. Kalian bersatu di sini membangun persaudaraan ya, membangun ini saudara-saudara kalian semua, sekalipun beda rumah
ya, tapi ini adalah saudara kalian, ya. Kalau saudara kalian bagaimana? Sayang saling menyayangi. Kalau saudara sama saudara saling menyayangi, maaf saling memaafkan. Itulah bentuk saudara. Jangan saudaranya disakitin. Dalam bersaudara nggak boleh, ya. Bersaudara harus dibuat saudaranya gembira semua. Itu namanya bersaudara. Kita berkumpul biasa, ya. Oke? Ya. Oke, kita bersaudara? Oke? Iya, gitu harusnya begitu. Yang kedua, kita telah sepakat untuk mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Apa? Adalah khalaqna, dia menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Aturan siapa yang kita taati dalam sholat? Allah. Ini khalaqna wa razaqna. Dialah Allah yang memberikan kita rezeki, dialah yang menciptakan kita. Dialah punya aturan yang perlu kita laksanakan. Apa? Ramadan sebentar lagi datang. Kita datang ke sini karena biasa harus sholat Ramadan. Apa itu sholat Ramadan yang biasa dilakukan oleh orang tua kita dan kita? Sholat tarawih. Kalau sholat tarawih kita seperti ini ramainya, subhanallah. Ya, kita akan sama-sama di rumah Allah ini sholat tarawih. Kalau sudah tauhid rububiyah ini kita kenal, dia menciptakan kita, dia yang memberi rezeki kita, dia yang mempunyai aturan yang pantas kita, yang patut kita taati. Sudah itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah hanya dialah yang kita sembah, ya. Datang ke rumah Allah dalam rangka apa? Menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Ini datang ke musholla, ke masjid Ibnu Sabil ini, ya. Tauhid uluhiyah. Ya. Setelah tauhid uluhiyah ada tauhid asma was sifat. Ya, tauhid asma was sifat adalah meyakini Allah punya nama. Nama Allah berapa banyaknya? 99. Subhanallah. Sudah kenal nama Allah. Ya, nama Allah ada 99. Nanti di masjid, di musola ini dibiasakan membaca Asmaul Husna. Banyaknya 99. Dengan adanya membaca Asmaul Husna, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah, ya. Karena kita membaca nama-namanya, panggil ya Razzaq. Allah punya nama Ar-Razzaq. Apa itu ya Razzaq? Ya Allah yang punya rizki, yang memiliki rizki. Urzuqni rizqan halalan thayyiba. Ya Allah berikan hamba rizki yang halal lagi baik. Allah punya nama Al-Alim. Ya Allah, ya Alim, ya Alimil ghaibi wasyahadah. Ya Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata. Urzuqni ilman nafi'ah. Berikan hamba rizki ilmu yang bermanfaat. Kalau itu terus kita baca, kita lanjutkan berdoa. Setelah sebut namanya, panggil namanya, kita mohon apa sesuai dengan namanya, ya. Ini di subuh hari ini Bapak-bapak, kita sudah melanjutkan kajian kita
supaya anak-anak kita ini terbiasa mengikuti taklim yang ada pada kita, yaitu dengan duduk bersama-sama di rumah Allah ini untuk membiasakan kita bersama-sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah di rumah Allah, mengabdi kepada Allah, Allah larang betul. Allah perintahkan dan ada larangannya. Apa? U'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Ya Allah, sembahlah. U'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'. Jangan mensekutukan Allah, jangan menyembah selain Allah. Ini yang harus dikenalkan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita datang ke rumah Allah dalam rangka mencintai Allah. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk orang tuanya, selalu mengingatkan tauhid yang 3 ini. Yang kedua, memberikan contoh untuk menjalankan tauhid ini. Tauhid uluhiyah ini adalah bersama-sama mengabdi kepada Allah, mengajak anak-anak kita untuk mencintai rumah Allah. Ini adalah satu perjuangan yang Allah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kalau ini terus dibiasakan, nanti anak-anak kita akan terbina. Yang pertama, sifat yang lam yakhsha illallah, tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Dia datang di rumah Allah ini. Begitu azan dikumandangkan, dia bangunin orang tuanya. Kenapa? Karena sudah biasa bangun jam 4 subuh, sudah biasa. Langsung dia kamar mandi, dia sholat tahajud. Begitu selesai tahajud, dia datang ke masjid, ke musola. Ini yang harus dibiasakan nanti, insya Allah. Inilah generasi penerus kita seperti ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dalam rangka melanjutkan kajian kita yang seperti biasa, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita pahami bahwa kita saat ini adalah sedang mau menghadapi Ramadan, mau menyambut Ramadan. Kalau menyambut Ramadan, apa itu Ramadan? Puasa. Berapa lama? 1 bulan. Kalau ini sudah tahu, dari pagi, dari subuh sampai maghrib tidak makan. Jangan nanti kalau mau makan siang hari ditutupin ya badannya, supaya jangan dilihat orang. Orang tidak melihat, tapi Allah yang melihat. Jadi kalau puasa, benar-benar puasa ya. Jangan masuk kamar mandi minum, jangan, atau makan, jangan ya. Karena apa? Karena Allah tahu kita puasa ya. Ini sebagai motivasi anak-anak kita supaya dia memahami dia berada di rumah Allah. Inilah yang saya dapat berikan di subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Ibu Belina atas motivasi yang telah disampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin.
kita sapa dulu adik-adik. Apa kabar semuanya? Mana semangatku? BBM. Alhamdulillah. Baik, Allahu Akbar. bersama-sama kita kumandangkan takbir, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita doakan Ustaz, mudah-mudahan adik-adik kita ini, anak-anak ini semuanya menjadi ulama yang Generasi juga dokter, penerus kita, ulama yang juga pengusaha, ulama yang juga insinyur, ulama yang juga pedagang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengakhiri majelis yang mulia ini bersama-sama kita ulangi doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semuanya berdiri dan